Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, topik kali ini menarik sih, karena sebuah bisnis yang berkembang sangat pesat dan dibutuhkan setiap generasi ya. Setiap orang pasti membutuhkan, setiap laki-laki pasti membutuhkan. Kita akan bicara tentang Sir Salon, the most reliable barbershop for every generation. Bagaimana Sir Salon, salon untuk pria, barbershop ini bisa diterima dan disukai oleh lintas generasi ya. Saya sendiri juga adalah customer dari Sir Salon. Sir Salon ada di beberapa tempat di Kota Medan dan selalu menjadi langganan saya untuk saya bisa merapikan rambut saya terlihat lebih fresh ya. Dan yang menarik adalah sahabat Tribuners, biasanya salon untuk pria ini terbatas ya, 1-2, tetapi Sir Salon bisa bangun sampai puluhan ya, puluhan, ada 17 kalau tidak salah di Kota Medan, dan itu tidak mudah. Ini adalah termasuk salah satu adalah pebisnis UMKM ya. Iya benar. UMKM yang sangat sukses di Kota Medan dan saat ini sudah menuju ke Jakarta. Kita akan bicara langsung dengan CEO Sir Group Indonesia, Pak Jonas Jonathan. Selamat pagi Pak Jonas Jonathan. Pagi Pak, thank you. Apa kabarnya? Sehat banget. Sehat banget ya. Bapak gimana? Luar biasa, kita tetap semangat untuk memberikan inspirasi kepada sahabat Tribuners. Nah, ini luar biasa ya, karena UMKM bisa menapak lebih jauh, sudah masuk Jakarta dan kabarnya sudah ada 2 tempat ya. Iya. Di dekat Jakarta Pusat di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Sama di Alam Sutra. Dan di Alam Sutra ya. Dan di Medan juga berkembang sangat luar biasa. Dan ini adalah contoh atau sebuah UMKM yang dapat kita pelajari bagaimana bisa berhasil membangun. Karena kita tahu bahwa untuk berkembang itu tidaklah mudah. Kita perlu standarisasi STM sistem kita dan memastikan seluruh cabang itu memberikan pelayanan yang sama, itu tidaklah mudah. Nah, ini menarik ini Pak Jonas. Kita cerita sedikit ya, bagaimana perjalanan bisnis Sir Salon ini sampai bisa berkembang sedemikian rupa sehingga bisa memiliki banyak cabang di Kota Medan dan sudah masuk ke Jakarta. Sejarahnya dimulai dari mana dan mimpinya ini seperti apa ya, Pak Jonas? Ya. Sejarah dari Sir Salon itu didirikan tuh dari tahun 2013 ya, di cabang pertama di Medan, dan dalam waktu 2 bulan aja kita mengambil profit, kita mengumpulkan profit 2 bulan itu, membuka cabang yang kedua. And seterusnya setiap bulannya itu kita bertambah terus. Setiap bulan? Setiap bulannya kita buka per cabang terus gitu. Sampai setelah kita buka di Medan, kita buka lagi di luar kota. Luar biasa. Di luar kota seperti Rantau Prapat, Tebing, Aceh, dan ada juga di Kepri, yaitu di Batam. Oh, di Batam juga ada? Yes, benar. Di Batam ada berapa? Untuk saat ini 5 dan bakalan buka 3 cabang lagi. Luar biasa. Di Batam sudah ada 5 ya, sahabat Tribuners ya. Sahabat Tribuners ya, yang ingin kerapian khususnya rambut untuk laki-laki ya, salah satunya adalah bisa Sir Salon ya kan. Nah, ini bagaimana bisa berkembang sampai sedemikian rupa, sehingga apa yang menjadi keunggulan daripada Sir Salon ini, Pak Jonas? Kami bisa berkembang sampai saat ini itu juga gua dengan rekan-rekan gua itu mempunyai visi yang sama lah. Sama tim-tim gua, termasuk juga barber sama seluruh jajaran tim Sir Salon mempunyai misi yang sama, visi yang sama. Jadi kita sudah tahu nih Sir Salon mau dibawa kemana. Sampai saat ini kita masih on the track gitu loh. On the track ya. Yes. Yang tentunya adalah berkembang makin lama makin maju ke depannya dengan jumlah cabang yang semakin banyak, jumlah toko yang semakin banyak. Bener. Dan bisa memberikan pelayanan ya sesuai dengan motonya, yaitu melayani lintas generasi ya. Dan anak saya juga sangat suka loh di Sir Salon ya. Bisa temukan barber yang cocok, dia bisa
style, mau ingin rambutnya gayanya seperti apa, itu sangat ibaratnya bisa memahami customer. Kenapa? Bagaimana cara membangun SDM yang sedemikian rupa itu? Karena visi kita yaitu visi salon, kita pengen menjadi pilihan di setiap generasi dan untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan ya? Iya benar. Jadi mungkin di tahun 2020 itu masih generasi Z ya. Iya. Gue masih ingat. Dan tahun 2021 itu generasi X ya. Dan sekarang tahun 2022 kita menghadapi generasi Y ya. Generasi Y, generasi Y. Nah, kita berkomitmen bahwa saya mau generasi apapun itu nanti yang akan datang, Salon bakalan ada di sana. Dan itu menjadi pilihan. Yes. Orang bisa teringat dan tertarik untuk ke Salon ya. Nah, seperti Bapak ceritakan, tadi anak Bapak sebagai customer kami. Iya. Suatu saat kan anak Bapak juga bakal menikah. Iya. Dan mempunyai mungkin Bapak mempunyai cucu lagi kan. Iya. Nah, cucu ini kita pengen menjadi customer Salon juga. Dan diharapkan menjadi pilihan ke Salon ya. Iya, benar. Nah, ini tidaklah mudah ya. Artinya ada lintas generasi, pasti kan ada lintas gaya. Iya. Ada lintas model. Mungkin sebagai orang tua modelnya yang sedikit tradisional. Ya. Kalau anak muda kan sedikit ke sesuatu yang lebih up to date. Apalagi generasi berikutnya pasti perkembangan perubahan model itu sangat cepat. Bagaimana antisipasi dari Salon terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat ini? Dari kami, kita selalu belajar lah. Tahun depan mungkin mungkin tahun ini sekarang ini model-model Korea itu kan lagi hits ya. Lagi hits ya. Tapi kita dari awalnya itu kita fokusnya di classic cut. Tapi karena demand Korea cut itu terlalu banyak, mau gak mau ya Salon harus beradaptasi juga. Kita harus belajar gimana sih untuk barber kita itu bisa membuat potongan gaya Korea. Dan sekarang kita juga menambahkan service ala gaya Korea di Salon, seperti hair perm gitu, yang rambutnya itu bergelombang-gelombang kayak orang Korea. Itu bisa ya, bisa banget, bisa banget ya. Dan tentunya ini ada pemberian training khusus, Pak? Ada ya. Kami mempunyai akademi. Luar biasa, sahabat Tribuners. Jadi Salon ini adalah bukan hanya barber atau pangkas ya, gunting rambut, tetapi ada mengikuti perkembangan zaman model. Seperti saat ini sedang hype itu adalah modelnya Korea, karena kita sedang melihat aktor Korea, dan sehingga banyak yang meminta seperti itu, dan Salon sanggup memberikan pelayanan seperti itu, dan dengan harga yang sangat ekonomis, yang bisa dikatakan adalah sangat worth it ya, worth it. Jadi ini tentunya sesuatu yang tidaklah mudah, dan dari yang saya baru mendapatkan informasi, bukan hanya di perusahaan-perusahaan besar yang memiliki akademi, dan Salon jauh sebelumnya sudah memikirkan bagaimana bisa membentuk Salon Academy, sehingga barber ini memiliki standarisasi yang sangat bagus untuk memberikan pelayanan terbaik ya. Iya benar. Dan ini sudah berjalan seberapa lama akademi ini, Pak? Akademi itu di tahun 2013 juga. Sudah berjalan. Ya, kenapa terpikir waktu itu perlu akademi? Tukang pangkas, bisa pangkas ya direkrut pangkas gitu. Karena kami sering menghadapi drama-drama barber nih. Yang gue maksud si tukang cukurnya ini loh. Tukang pangkas Tukang pangkas ini loh. Jadi seringkali barber kita itu sering pindah-pindahan. Misalnya kan sistemnya itu pakai nilai kontrak ya. Jadi karena dapat offeran dari brand lain, mereka itu langsung pindah. Ya, jadi kita sering menghadapi problem kayak gitu. Jadi kita terpikirkan membuat akademi. Jadi dengan sistem kita dan SDM pun dari kita semua, tanpa ya ambil SDM dari orang lain ya. Bangun sendiri, bangun gitu. tim sendiri ya. Bener. Jadi tidak ya
kalau merekrut dari orang lain mungkin budayanya bisa beda, caranya bisa beda. Mindsetnya juga jadi sama. Mindsetnya kalau dari sendiri mindsetnya sama ya. Benar. Gayanya juga sama sehingga lebih teratur ya Pak. Iya. Dan itu berapa lama ya di akademinya biasanya? Biasanya kalau di akademi itu 3 bulan aja sih. Dia sudah mahir. Dia sudah mahir, tapi kita nggak berani tempatkan mereka itu di sersalon. Mereka masih ada pelatihan lagi. Jadi dengan target jumlah kepala. Jadi kalau misalnya si yang baru belajar ini sudah mencapai 800 kepala, dia akan ke brand kita yang lebih middle low. Dan udah mencapai 2000 kepala, baru dia boleh masuk ke sersalon. Jadi ini mau menjadi barber sersalon aja harus perjuangan yang konsisten persisten ya. Jadi ini bukan sembarang salon, tetapi salon yang memang memiliki kompetensi yang sangat bagus sekali ya. Jadi kalau rata-rata yang di sersalon ini adalah mereka yang sudah memiliki pengalaman 2000 kepala ya, 2000 ke atas ya. Bagaimana mengukurnya? Apakah ada recordnya? Ada recordnya. Ada recordnya ya Pak. Setiap mereka pangkas customer itu akan terdata di sistem kami. Berarti kalau di sersalon itu mereka yang sudah memiliki pengalaman 2000 ke atas dan memiliki standarisasi kerapian, akurasi, kemudian model-model yang bisa memahami customer itu dengan baik ya. Karena mereka juga ada KPI mereka sendiri juga. Ini menarik ini baru saya pertama kali melihat bahwa kalau pangkas itu memiliki KPI. KPI-nya apa Pak? Ya seperti kedisiplinan mereka bekerja. Jadi dalam mereka mencapai 2000 kepala itu bukan hanya sekedar jumlahnya doang mereka mencapai, tapi kita flashback lagi. Kedisiplinannya bagus nggak? Kerapiannya itu dia bagus nggak? Dan konsisten nggak? Bagaimana untuk mengetahui bahwa mereka itu rapi? Karena setiap customer atau klien yang sudah dipangkas kan akan pulang ke rumah. Dan mereka pada saat di outlet itu mereka ada dipantau sama tim-tim supervisor dan ada di low supervisor juga yang audit tim mereka juga. Oke. Dan hasil itu setiap bulan itu akan kita terima. Iya, luar biasa ya sahabat Tribuners, ini tidak mudah ya. Barbershop atau toko pangkas ini dapat membuka cabang yang sangat banyak, ada 17 ya di Sumatera Utara, di Medan aja doang 17 ya sersalon. Tukang pangkas bisa berkembang sedemikian banyak dan itu tentunya tidak mudah, dan di belakang itu tentu ada standarisasi kualitas yang bagus, ada sersalon akademi, dan itu terbuka untuk umum ya sersalon. Terbuka untuk umum ya. Tidak ada batasan umur? Tidak ada batasan umur. Tapi kami sarankan itu yang sudah tamat SMA lah. Setidaknya sudah tamatan SMA. Sudah tamatan SMA. Iya. Supaya nggak mikirkan sekolah lagi ya. Tidak terganggu dengan akademinya juga. Oke. Akademi tetap dilanjutkan dan kemudian di sini adalah skillnya ya. Iya. Skillnya supaya bisa dia memiliki keahlian. Kalau tiba-tiba udah dididik itu selama 3 bulan, bagaimana? Mereka bayar atau bagaimana? Jadi ada yang bayar dan ada juga dari kami yang memang kita kasih beasiswanya. Kasih beasiswa selama 3 bulan di akademi ini. 3 bulan. Dan itu setelah lulus itu ada sertifikatnya? Ada ya, sertifikat kelulusan di akademi sersalon, yes. Ya, tetapi setelah lulus itu bukan berarti selesai ya, mereka harus praktek 200 kepala, 800 kepala, dan sampai 2000 kepala baru masuk ke sersalon. Bener, dan kami jamin mereka itu pasti akan dapat kerjaan. Pasti jamin akan dapat kerjaan. Pasti. Dan penghasilannya lumayan ya? Lumayan ya, ada skill yang bisa mereka kembangkan ya. Kalau sekelas udah di sersalon ya minimalnya UMK lah. Ya minimal ya. Jadi waktu juga fleksibel ya. Bener. Waktu juga fleksibel ya. Nah ini sahabat Tribuners, menarik ini, keberhasilan sebuah perusahaan itu tidak terlepas dari SDM yang tangguh ya. Di belakang itu ada SDM yang tangguh. Dan akademi biasanya perusahaan-perusahaan besar seperti bank, perusahaan-perusahaan TBK yang memiliki akademi, dan ini sersalon jauh-jauh hari sudah memikirkan bagaimana supaya ketersedia barber atau tukang pangkas yang memadai
yang berkualiti, yang memiliki standar yang bagus, yang disiplin, sehingga di dalam akademi ini direkrut dan akan banyak menghasilkan barber yang berkualitas dengan jumlah yang banyak, sehingga dapat diberikan pelayanan yang terbaik pada customer atau langganan. Kalau akademi ini ada di mana aja, Pak Jonas? Untuk saat ini sih cuma Medan, tapi kami ada rencana buka akademi di Jakarta. Di Jakarta ya. Nah, tadi Pak Jonas kan ada cerita di Medan akademi. Bagaimana untuk standarisasi yang di Rantau Prapat, di kisaran sampai di Batam? Nah, kalau misalnya kita di Batam itu kita ada kantor cabang juga. Ya. Jadi yang urusin operasional untuk mereka tetap konsisten, tetap sesuai SOP. Ya, dari kantor cabang itu yang memberikan pelatihan. Memberikan pelatihan juga. Dan di sana juga ada supervisor juga ya. Jadi si supervisor ini yang memastikan semua itu berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur perusahaan. Supervisor ini artinya dia juga bisa pangkas? Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana dia bisa mengarahkan mereka bisa stylistnya? Ini kan pangkas adalah skill. Artinya knowledge yang sudah dipraktekkan secara terus-menerus. Teori ini seperti ini, tetapi kan harus praktek. Misalnya biasanya kalau sudah di salon itu rata-rata untuk modelnya itu semuanya sudah bisa. Sudah bisa. Dan udah pasti rapi. Dan apabila tiba-tiba ada model baru, misalnya model Korea atau mungkin model-model seperti Bapak tahu kayak model Conro gitu, yang kayak Afrika gitu loh. Afrika. Yang bisa yang di kepang-kepang itu juga bisa. Itu kita bisa juga. Dan biasanya dari tim Medan itu akan ke kota tersebut untuk membuat suatu pelatihan. Oh, luar biasa. Kepang-kepang itu juga bisa. Oke. Saat ini ada berapa model, Pak? Yang 20 ada? Ada lah. Ada. kayak kepang-kepang itu dreadlock kita bisa, breadbox kita bisa, conro juga bisa. Masih banyak luar biasa. Nah, untuk harganya bagaimana, Pak? Ini di Medan apakah sama dengan yang di Rantau Prapat dan Batam? Tapi yang paling saya menarik ini adalah biasanya setelah pangkas saya harus sibuk cepat-cepat itu pulang ke rumah untuk membersihkan dan mandi ya. Dan ini salon dengan lingkungan yang nyaman, setelah pangkas langsung dibersihkan, dicuci ya. Benar. Sehingga setelah ke salon pangkas kita bisa kemana-mana, bisa lanjut ketemu orang dan sebagainya. Apakah ini memang konsep yang membuat strategi keberhasilan salon? Sehingga membuat orang nyaman? Ya, itu tujuan kami. Jadi kami pengen pelanggan kami yang sudah capek-capek, udah stres banget, penat banget. Jadi mereka ada satu tujuan ya ke barbershop kalau mau menghilangkan penat-penat. Kadang-kadang kalau cowok itu kan mau ke spa, mau ke tempat pijat kan agak lama waktunya. Tapi kalau ke barbershop cukup masak kepala aja itu udah relax banget gitu loh. Sangat efisien ya. Dan bagaimana mensosialisasikan, menyampaikan ke masyarakat kehadiran salon yang luar biasa ini dengan berbagai model rambut yang bisa ter-up to date dan dengan harga yang sangat terjangkau, karena kalau ada fasilitas taman yaitu bisa dicuci rambutnya, sehingga setelah selesai pangkas gunting rambut itu bisa cuci dan kita bisa beraktivitas kembali lagi. Bagaimana sosialisasi ke banyak orang? Komunikasinya, apakah ada sosial media dan sebagainya, brandingnya? Ya pastinya kita menginformasikan brand produk kita itu ya pastinya dari media sosial ya. Media sosial ya. Ya. Kita kasih dan juga dibantu juga di outlet itu si tukang cukurnya juga nge-introducing juga. Kasih pengenalan, treatment ke customer agar mereka mencoba gitu. Karena di salon juga bukan hanya cuma pangkas doang, kita juga ada
treatment yang lain lagi gitu. Ya, ada kacamata yang dingin. Benar, ada kacamata. Ada supaya orang relax, ada ya. ear singeing juga yang menghilangkan bulu-bulu telinga. Oh, oke. Itu ada tambahan biaya? Ada tambah biaya. Ada juga. tambahan biaya, tapi fasilitas itu ada ya. Benar. Oke. Nah, ini selain standarisasi haircut yang bagus, pelayanan apa yang diberikan oleh setiap barber itu? Misalnya cara menyapa, apakah ada standarisasi yang di training lagi kepada mereka? Ada sih. Ya. Kita pengennya first impression ke customer itu dapat gitu loh. Iya. Kita pengen bahwasannya ke depannya si tukang cukur ini akan tahu namanya si customer itu sebenarnya. Iya. Tanpa dia bertanya lagi ini dengan nama siapa. Iya. Nah, itu memang misi kami juga. Kita pengen salon selalu inovasi terhadap teknologi juga. Iya, oke. Dan yang menarik adalah saya dimanapun di Sersalon itu selalu ada dengan menjelaskan nomor telepon itu sudah terdetek saya berapa kali di Sersalon. Iya. Dan kita bisa tahu juga misalnya bapak nih. Iya. Customer kami ya. Karena kami bisa tahu behaviornya bapak juga. Oke, dari mana? Dari, setiap hari apa yang? Dari sistem itu. Misalnya bapak sering banget ke salon itu di hari Jumat doang. Oke. Minyak rambut itu yang bapak pakai itu sering yang pomade. Oke. Kita tahu. Jadi ada direkam historis itu ya. Supaya kita bisa tahu ini lagi dan sebagainya sehingga memberikan sebuah kenyamanan ya. Benar. Ya udah kebiasaan yang dilakukan ya. Nah ini kenapa bisa tertarik dengan urusan rambut? Ini cukup lucu sih Pak. Kalau gua ceritanya sih cukup lucu banget. Kan banyak yang ini kan sesuatu yang ibaratnya ya banyak gunting rambut ya sesimpel itu ya. Nggak terpikir. Saya juga belum terpikir bisa berkembang sampai sedemikian banyak dan luar biasa ini. Ini cukup lucu sih ceritanya karena gua sama rekan-rekan gua itu dulunya pangkas itu sering dipangkas di bawah pohon. Oke. Ya pangkas di bawah kenal dengan sesosok tukang cukur, katanya dia keluh kesah juga lah. Yeah. Problemnya itu apa, masalah yang sering dihadapi apa. Ternyata mereka sangat susah banget hidupnya. Untuk biaya hidup, mencukupi biaya hidup bulanan aja itu susah banget. Iya. Karena harga yang mereka tawarin itu kan cukup murah ya. Iya. Dulu itu cuma 10.000 aja. 10.000 ya. Dan terus bulan berikutnya kami ke barbershop yang ada di Medan juga. Sama, pada barbershopnya sudah cukup bagus nih. Iya. Sudah ber-AC, sudah nyaman lah, ada dingin lah. Tapi si tukang cukurnya juga mengeluh juga. Iya. Loh, kenapa ya nih mengeluh banget? Padahal udah nyaman. Ternyata pembagiannya itu nggak cukup fair. Nggak cukup fair ya. Iya. Nah, pada saat itu ya udah kita bercanda lah. Awalnya kita bertiga tuh bercanda. Semoga lah ada jodoh kita bisa buka barbershop. Nanti orang pada bisa masuk lah tempat kami. Padahal awalnya bercanda. Dan itu menjadi kenyataan. Si tukang cukurnya yang pertama itu. Iya, yang pertama dia dipecat. Dia dipecat. Terus dia minta kerjaan sama kami. Oh, ini Bapak yang tanggung jawab ini. Harus buka ini. Jadi loh ini gimana nih? Nah, ditagih ya janjinya ya. Ditagih janjinya. Jadi kita nggak ada pengalaman loh di sini loh. Jadi itu lucunya ruko pertama di Asia Mega Mas itu punya rekan gua namanya Andri. Jadi kita menyulap ruko tersebut menjadi barbershop ya. Dan waktu itu sudah ada cuci. Sudah ada cuci. Memang di awal itu selalu supaya membuat orang nyaman itu ada cuci. Iya. Dan kita masih duit kita kan masih pas-pasan ya. Iya. Jadi desainnya itu kita lihat dari Pinterest. Iya. Konsepnya ini. Jadi gue masih ingat, gue sama rekan gue, si Michael sama si Andri, yuk, kita buat konsep vintage kayak lucu ya, kayak menarik ya.
Ya. sama dengan ada sentuhan retro-retro gitulah. Iya. Dan pada saat itu dalam waktu 1 bulan aja kita mendapat respon positif. Dan banyak yang datang ya. Banyak banget datang. Ada kewalahan nggak dengan begitu banyak yang datang? Kewalahan. Barber terbatas. Kewalahan. Kewalahan ya. Kewalahan sampai si capsternya ini lembut terus. Dari lembut 12 jam lah. Dan kasirnya itu kadang-kadang kan nggak masuk ya. Si kadang rekan gua yang jadi kasir. Iya, iya. Dan gantian gitu Gantian loh. ya. Masih belum paham Itu masih lah. Pak Andri sama Michael lah ya, bergantian ya. Bergantian. Karena kan tidak terpikir akan berkembang sedemikian cepat ya. Ya. Dan pada saat itu kita komit juga keuntungan di satu bulan itu kita bagikan ke capster sama kasir dan kita kumpulin untuk buka cabang kedua. Oke. Jadi sahabat Tribuners, ini ada win-win solusi yang sangat bagus. Artinya bersama Ser Salon Team ini adalah sebuah tim ya. Artinya ada reward punishment yang bagus ya. Ada sebuah pembagian hasil yang sangat baik di antara barber sama manajemen, dan juga ada keuntungan yang dialokasikan untuk pengelola ya. Misalnya dari kasirnya yang bertanggung jawab sama barbernya itu nanti akan di-sharing bersama ya. Supaya kesejahteraan barber ini dapat ditingkatkan ya. Jadi ada misi yang mulia di sini, sahabat Tribuners ya. Pertama ya, membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa kepada kepada SMK ya. Bagi yang belum memiliki pekerjaan, boleh. Dengan saat ini juga barber adalah sebuah profesi yang prestisius karena bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan juga ya. Bukannya di pabrik atau kantor, tapi barber, tukang pangkas juga bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan, bisa menghidupi keluarga dan banyak membuka lowongan pekerjaan kepada yang ingin mencari pekerjaan. Di sisi saat ini juga sangat keterbatasan, dan juga memberikan kesempatan untuk bisa masuk di akademi untuk berkembang bersama Ser Salon. Dari sana berkembang terus, itulah awalnya mikirkan akademi ya. Sebulan sekali itu tambah cabang ya. Nah, karena kami berkembangnya itu kan terlalu cepat, jadi mulailah ada drama-drama. Oke. Banyak yang keluar masuk ya. Dan di dalam dunia bisnis itu saling bajak membajak. Iya, tapi kita nggak pernah bajak lah. Oh iya. Jadi ya di dalam dunia bisnis itu selalu ada problem ya, selalu ada masalah. Tapi kita belajar dari masalah tersebut, jadi membuat kita tuh makin dewasa juga. Iya. Bapak dengan Pak Jonas, Pak Michael, sama Pak Andri itu dari 2013 ya, benar. Sampai sekarang. Bagaimana bisa awet kebersamaan ini? Ini menarik ini. Ini menarik. Visi kita sama. Visi sama ya. Kita pengen brand kita itu jangan cuma dikenal di daerah doang. Jadi tahun ini kita ada rencana pengen ekspansi di Jakarta. Ya, dan sudah ada 2 ya? Sudah ada, dan ini ongoingnya sudah ada 1. Satu lagi ya? Satu lagi, dan perencanaannya setiap bulannya itu kita buka lagi. Cuma bedanya kita akan buka kantor cabang juga di Jakarta. Iya, tadi saya ada dengar Pak Jonas itu ada visi yang sama. Boleh diceritakan sedikit apa yang membuat ini menjadi sebuah motivasi bagi Bapak bersama partner? Ingin menjadi terkenal, berapa jumlahnya, atau mungkin menjadi sebuah bisnis yang bisa melayani banyak orang, lintas generasi, ada kepuasan sendiri? Mimpi kita adalah kita pengen Ser Salon berada di semua kota besar di Indonesia, provinsi ya. Semoga terwujud ya. Sama barbernya juga kita pengen itu semua dari SDM Medan gitu loh. Dari Medan ya? Iya. Kenapa harus dari Medan, Pak? Karena trainingnya di sini dapat? Karena trainingnya dari sini dapat. Ya, trainingnya dari sini dapat, baru kita pindahin ke setiap kota. Ya, kecuali nanti setelah besar di masing-masing kota ada akademik lagi ya. Dan akademi akan menjadi gede. Ini saya teringat dengan Gojek ini. Pak Menteri Nadiem Makarim itu membuat Gojek karena kesulitan untuk mendapatkan Gojek, harus dipanggil-panggil, kemudian telepon, kadang ada jemput, kasihan sih gitu. Kadang ada, kadang tidak ada, kadang hujan, kadang tidak standar dan sebagainya. Nah, dengan adanya sistem itu dapat mengakses
Gojek, siapa availability, Gojek itu terkumpul semua. Nanti ini seperti apakah ada sebuah pemikiran sampai nanti akan mengumpulkan banyak-banyak pekerja muda yang tertarik dengan barber yang sebelumnya adalah mungkin dianggap pekerjaan yang tidak mendapatkan imbalan yang bagus, sekarang bisa memberikan imbalan yang bagus. Mereka dapat bahkan melebihi daripada pendapatan di pekerja di pabrik gitu. Di seluruh Indonesia. Iya. Pastinya kita pengen lah. Si tukang cukur ini mendapat income lebih gede. Dan di salon itu mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih gede dari salon. Dan kita ada brand yang more prestige lagi gitu loh. Jadi jadi ada tingkatannya ya. Jadi kalau yang di atas itu harus berapa kepala itu? Itu harus 5.000. 4.000 kepala. Jadi ada naik kelasnya ya. Jadi mereka ada jenjang karirnya. Yang mereka kejar itu adalah jenjang karirnya. Dan setiap kenaikan kelas, income-nya beda. Income-nya beda dan mereka ngerasa prestige juga. Prestige juga ya. Mereka ngerasa, kelas gua udah di kelas ini loh gitu. Mereka bangga. Seperti pilot ya. Berapa jam. Luar biasa ya. Jadi sahabat Tribuners, hari ini Sersalon bisa berkembang di beberapa kota di Sumatera dan di Jakarta sudah ada 2 cabang. Itu karena persiapan yang bagus, ada standarisasi, ada sistem akademisi, ada pembagian hasil yang baik, ada manajemen yang saling percaya, partnership memiliki visi yang ke depan. Dan ini adalah hal yang tidak mudah, tetapi jikalau sahabat Tribuners ingin ya membangun sebuah perusahaan UMKM yang berhasil, buatlah menjadi profesional. Suatu ketika ada mimpi nggak Sersalon ini menjadi sebuah perusahaan yang gede dan TBK? Ada ya. Dan luar biasa startup di Medan ini dengan didukung oleh digital juga ya. Jadi semua tersistem itu nama-nama langganan itu terikot dan ada rewardnya juga ya Pak ya. Saya misalnya 10 kali ada rewardnya dan itu free ya Pak ya? Free. Dan jadi, itu free kepada... Poin itu bisa dipakai untuk mau belanja produk kita juga bisa. Di mana-mana pun dia. Jadi, seandainya suatu ketika saya di Jakarta, bisa? Bisa. Poin itu tetap berlaku? Tetap berlaku. Untuk reward kepada customer ya? Jadi di Sersalon kalau Anda mau jadi member itu nggak usah bayar. Cukup Anda daftar ke aplikasi kami, Anda sudah menjadi member. Dan itu ada rewardnya ya? Ada rewardnya. Berkunjung ke Sersalon. Oke. Luar biasa. Sahabat Tribuners ya, ini adalah Sersalon ini adalah UMKM, salah satu UMKM kebanggaan Kota Medan yang mampu untuk ekspansi ya di luar Kota Medan, di Rantau Prapat, di Batam sudah ada 5 dan di Jakarta 2 menuju 3 sekarang. Ini adalah sebuah UMKM yang saya kira ya kita patut berbangga dan kita bisa contoh kerja keras dari pebisnis muda. Masih umur berapa Pak? 30. Masih 30 ya. Berarti bayangkan sahabat Tribuners, itu 2013 masih 18 tahun ya waktu itu ya. 18 tahun dengan mimpi bersama teman-teman ingin membuat bisnis dan ada keinginan untuk memberikan yang lebih baik kepada partner sehingga diberikan pelayanan terbaik. Akhirnya berkembang sampai saat ini. Baik, semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan informasi yang sangat berharga bagi sahabat Tribuners. Sebagai penutup untuk sahabat Tribuners, diajak semua. Silakan Pak, mungkin ada program khusus dan sebagainya dari Sersalon ya. Untuk sahabat Tribuners, kalau sahabat-sahabat pengen punya mimpi untuk menjadi barber, jangan ragu untuk daftarin Anda ke SAR Academy kami. Dan kami akan jadikan Anda menjadi barber yang profesional. Baik. Dan untuk sahabat Tribuners yang mau menjadi pelaku usaha UMKM, jangan ragu untuk bermimpi, jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut untuk bermimpi, lakuin aja karena gue yakin
kalau sahabat Tribuners itu lakukan secara konsisten dan tidak gampang menyerah, suatu saat usaha Anda pasti bakal berhasil. Baik, terima kasih Pak Jonas ya, luar biasa. Bangga juga memiliki melihat perkembangan Sesalon yang luar biasa, maju terus sehingga menjadi perusahaan besar yang bisa memberikan pelayanan kepada banyak mencari pekerjaan. Mereka bisa lebih bukan hanya tukang pangkas, itu adalah tukang pangkas, tapi mereka bisa prestis, bangga terhadap profesi mereka, dan income mereka juga semakin tinggi ke depannya. Dan sukses selalu untuk Sesalon ya, Pak Jonas ya, bersama partner Pak Andri sama Pak Michael. Sukses terus, dan kita doakan semoga Sesalon berkembang sesuai dengan mimpi Bapak bertiga. Amin. Di seluruh Indonesia ada. Amin. Thank you sudah hadir di studio Tribun Medan. Terima kasih Pak Jonas. Sahabat Tribuners, terima kasih sudah bersama kami. Ya, semoga Anda sehat-sehat selalu, sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya yang selalu setia menemani Inspirasi Bisnis. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.